Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apoteker Monica Suryani, SPAM MFAM, dengan NIDN 0124089602. Saya merupakan seorang dosen di program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sebagai seorang dosen, saya sudah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melakukan pengajaran, saya sudah menerapkan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada setiap mata kuliah yang saya ampu. Delivery yaitu, saya menyediakan materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang saya sampaikan dapat diterima oleh mahasiswa berupa bahan ajar, buku panduan, dan jurnal-jurnal penelitian pendukung terkait farmasi yang terintegrasi dengan salah satu jurnal penelitian yang saya lakukan dan sudah dipublikasi oleh jurnal nasional terakreditasi yang berjudul Pemanfaatan Ekstrak Etanol Daun Miana Coleus scaeterioides sebagai pewarna alami pada sediaan lipstik dan beberapa jurnal lainnya. Interaction yaitu interaksi timbal balik antara saya dengan mahasiswa melalui tatap muka untuk membahas materi dalam kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Asesmen yaitu penilaian yang saya lakukan secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur seberapa baik kinerja mahasiswa melakukan pemberian tugas, review jurnal, menyelesaikan kasus, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, aktivitas partisipasif dengan bobot 10%, yang kedua, hasil proyek dengan bobot 15%, yang ketiga adalah tugas dengan bobot 15%, yang keempat adalah kuis dengan bobot 10%, kemudian yang kelima adalah ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Semua proses asesmen telah disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dan sudah diberikan rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan silabus maupun RPS, dan telah melalui dan mengetahui proses penilaian pada mata kuliah farmasetika dasar sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti perkuliahannya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan bidang keilmuan saya, yaitu farmasetika dasar. Mata kuliah farmasetika dasar ini merupakan mata kuliah wajib yang diampu pada semester 1 dengan jumlah ataupun bobot SKS-nya sebanyak 2 SKS dengan jumlah pertemuan yaitu 16 pertemuan. Adapun deskripsi mata kuliah farmasetika dasar diantaranya adalah bagaimana mengetahui dalam proses pembuatan bentuk sediaan obat, prinsip pembuatan sediaan obat, jenis-jenis timbangan dan cara pengukurannya, dosis, resep obat, derajat serbuk halus, serbu, kapsul, pil, supositoria, suspensi, emulsi, dan eliksir, maupun larutan obat tetes, obat kumur, salep dan okulenta, pasta, krim, gel, ekstrak, dan tinktur. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah farmasetika dasar meliputi yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu mengetahui dan memahami pengertian obat dan bentuk sediaan obat, prinsip pembuatan sediaan obat, teknik dasar pembuatan obat. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis timbangan dan cara pengukurannya, jenis-jenis alat penakar dan cara penggunaannya, jenis pipet penakar dan penggunaannya,
istilah bobot dan ukuran dalam bidang farmasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui arti dosis, jenis-jenis dosis, faktor-faktor yang mempengaruhi dosis, dan bagaimana cara perhitungan dosis. 4. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian resep, resep dokter dan kopi resep, keuntungan dan penggunaan bahasa Latin dalam penulisan resep, kelengkapan resep, penyimpanan resep, dan bagaimana mengkopi resep. 5. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian derajat halus serbuk, penggolongan serbuk, keuntungan dan kerugian serbuk, bahan membuat serbuk, dan bagaimana cara pencampuran dan pengolahan serbuk. 6. Mahasiswa mampu mengetahui cara membagi serbuk, pembungkusan serbuk, pengertian pulvis dan pulveris, dan bagaimana sehingga pulvis dan pulveris dapat dilakukan uji keseragaman bobotnya. 7. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian kapsul, penggolongan kapsul, keuntungan dan kerugian dalam sediaan kapsul. 8. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian dan penggolongan pil, kriteria pil yang baik, keuntungan dan kerugian pil di pasaran, komposisi pil, tahap pembuatan pil, uji keseragaman bobot, waktu hancur, serta disolusi. 9. Mahasiswa mampu mengetahui pengertian supositoria dan ovula, keuntungan dan kerugian sediaan supositoria dan ovula, bahan dasar supositoria dan ovula, pengemasan dan penyimpanan sediaan supositoria. 10. Mahasiswa mampu memahami definisi sediaan suspensi, emulsi, dan eliksir, memperkenalkan bentuk dan tipe suspensi dan emulsi. 11. Mahasiswa mampu memahami definisi larutan obat, obat tetes, obat kumur, dan bagaimana penggolongan larutan serta persyaratan pembuatannya. 12. Mahasiswa mampu memahami pengertian salep dan okulenta, penggolongan bahan dasar salep, persyaratan salep dan okulenta, pengemasan dan penyimpanan salep okulenta. 13. Mahasiswa mampu memahami pengertian pasta, krim dan gel, serta perbedaan daripada pasta, krim dan gel, dan bagaimana prinsip pembuatan krim, bahan dasar krim, pasta dan gel, serta keuntungan dan kerugian pasta, krim maupun gel. 14. Mahasiswa mampu memahami pengertian daripada ekstrak dan tinktur, maserasi, perkolasi, dan pelarut yang dipakai dalam prosesnya, serta faktor yang mempengaruhi pengekstrakan, pembuatan ekstrak dan tinktur. Adapun beberapa referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini antara lain yaitu referensi yang saya gunakan berupa buku, baik itu buku ajar, buku yang menjadi poin penting dalam farmasi yaitu Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal, maupun buku-buku lainnya yang menjadi referensi penting di bidang farmasi, serta jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu memahami dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah salah satu cuplikan rekaman perkuliahan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Oke, mantap ya. Masih semangat ya? Masih, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan, yaitu dengan mata kuliah farmasetika dasar yang Ibu ampu, yaitu Apoteker Monica Suryani, S.Pharm M.Pharm. Baik, jadi kita di sini akan melaksanakan perkuliahan, yaitu dengan judul materi yang pertama adalah obat, bentuk sediaan obat, kemudian ada prinsip dan teknik dasar pembuatan obat. Ya. Sebelumnya Ibu sudah berikan kepada kalian adalah rencana pembelajaran semester atau yang terkenal dengan RPS, ya. Di mana perkuliahan kita ini kita laksanakan sebanyak 16 pertemuan dengan bobot yaitu 2 SKS, ya. Oke, baik. Nah, jadi yang namanya farmasi
tidak luput dari obat. Benar? Benar ya, farmasi itu pasti kita akan membahas obat. Nah, poin penting di mata kuliah wajib farmasi adalah pengertian daripada obat. Nah, apa sih obat itu? Jadi obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan yang pertama adalah diagnosa. Kemudian yang kedua adalah mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, baik itu luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, dan untuk memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia. Ya, jadi definisi daripada obat itu banyak. Yang penting yang kita harus pahami adalah bagaimana mampu mencegah dan mengobati. Ya, sayang ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa definisi lain dari pengertian obat. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Dan ada beberapa pengertian obat secara khusus, yaitu ada obat jadi, obat paten, dan obat baru. Jadi kalau misalnya nih, obat jadi itu apa, Bu? Nah, obat jadi itu obat yang udah langsung jadi dalam keadaan murni, baik itu campurannya, kemudian mempunyai persyaratan Farmakope Indonesia yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Lalu ada namanya obat paten, mungkin sering dengar ya, dan harganya mungkin relatif lebih mahal karena di mana si produsennya ini menjualnya sendiri, menjual langsung dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Contohnya apa, guys? Obat paten apa contohnya? Kalau demam, kira-kira kita kasih apa? Paracetamol, ya kan? Itu namanya obat generik yang komposisinya sama dengan mereknya. Benar? Iya. Tapi ada, Bu, harganya mahal padahal isi kandungannya sama-sama paracetamol. Apa kira-kira? Iya, sanmol. Oke? Oke. Nah, ini ada beberapa definisi lainnya. Dan nama obat di pasaran itu yang paling kita harus perhatikan ada 3, yaitu yang pertama tadi obat paten, ada obat generik bermerek atau bernama dagang, kemudian yang ketiga adalah obat generik. Nah, ini dia definisinya. Obat paten adalah obat milik perusahaan tertentu dengan nama khas yang diberikan oleh produsennya dan dilindungi hukum, yaitu merek terdaftar pada Priopoteri Name. Dalam pengertian lain, obat paten adalah obat yang memiliki hak paten. Nah, hak patennya inilah yang membuat dia menjadi mahal harganya. Ya. Oke. Lalu ada istilahnya obat generik. Obat dengan nama resmi International Non-Proprietary Names yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat khasiat yang dikandungnya. Dalam pustaka lain, obat generik atau generic name adalah obat dengan nama umum tanpa melanggar hak paten obat bersangkutan. Nah, mungkin ini yang akan kita bahas lebih dalam. Oke. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi dengan penggolongan obat. Ya kan, guys? Pernah lihat ya logo-logo ini? Pernah. Iya. Yang pertama ada logo namanya obat bebas. Warnanya warna hijau dengan lingkar tepi berwarna hitam. Kemudian yang kedua ada obat bebas terbatas, itu logonya warna biru dengan lingkar tepi berwarna hitam. Lalu ada obat keras, lambangnya K, latarnya merah, lingkar tepi hitam. Dan narkotika ada tanda apa namanya ini? Apa sayang? Iya, yang kuat suaranya? Iya, palang merah. Tepuk tangan untuk Meta. Oke, ya. Jadi, Bu, ini tanda apa, Bu? Kok seperti ini bentuknya? Ini namanya logo palang merah. Dan dia dikatakan dengan opiat atau berbahaya. Ya, narkotika. Oke. Nah, sebelum lebih dalam kita bahas, Ibu mau tanya dulu pengetahuannya secara umum ya.
karena sebelumnya Ibu udah berikan RPS dan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Oke, yang pertama adalah obat bebas. Ya, mungkin bisa dijelaskan sama siapa yang mau? Ada yang bersedia? Ellen, silakan Len. Silakan. Apa sih yang dimaksud dengan obat bebas? Jadi menurut saya obat bebas itu adalah obat yang digunakan secara bebas dan dapat dibeli oleh seluruh masyarakat tanpa menggunakan resep dokter. Oke, baik, tepuk tangan untuk Ellen. Ya. Jadi seperti namanya ya, bebas. Artinya boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter ya. Jadi boleh kita beli nih, kita datang ke apotik, langsung kita berikan, saya mau beli obat paracetamol, ya kan? Atau apalah yang bisa kita beli secara bebas. Yang kedua ada logo biru, ya kan? Yaitu obat bebas terbatas. Ayo, mungkin Rizca, silahkan Rizca. Ya, oke, Rizca, ini kan Rizca sudah sering lihat di pasaran ya. Apa sih yang dimaksud dengan obat bebas terbatas, Rizca? Obat bebas terbatas itu obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa menggunakan resep dokter. Oke, jadi dia memang termasuk ke dalam obat keras sebenarnya guys. Cuman pembeliannya masih boleh bebas tanpa menggunakan resep dokter ya. Tapi ada tanda apa di situ? Harus ada apa kalau obat bebas terbatas guys? Tanda? Iya, persyaratan atau peringatan. Iya. Oke, terima kasih Rizca. Tepuk tangan untuk Rizca. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi kalau obat bebas itu adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa menggunakan resep dokter. Nah, contohnya udah ada nih ya. Minyak kayu putih, kemudian ada tablet paracetamol. Selain ini apa lagi? Antasida, lagi? Ibuprofen, lagi? Selain itu? Oralid. Ya kan? Nah, jadi penggunaannya bebas. Kemudian tadi yang berikutnya adalah obat bebas terbatas. Nah, ini dia guys. Kalau obat bebas terbatas itu ada istilahnya, nanti kalau adik-adik mengambil profesi apoteker, selalu ini masuk ke dalam soal ujian ya, yaitu dikenal dengan istilah word swing. Ya. Jadi obat bebas terbatas itu adalah termasuk ke dalam obat keras sebenarnya, yang dapat diserahkan kepada pemakaiannya tanpa resep dokter. Ya. Bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya dan pembuatnya, jadi nggak boleh diraci. Oke. Yang kedua, pada penyerahan oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Jadi kalau misalnya guys, ada logo seperti ini, nggak pakai tanda peringatan di belakangnya, nggak ada tulisan P-nya, berarti itu wajib kita curigai. Oke. Ada berapa P? Oke. P itu ada 6. Inilah yang paling penting. Yang pertama adalah P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Salah satu contoh yang ini adalah Dulco Becolax tablet. Oke, tablet loh. Yang kedua adalah P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya adalah Gargarisma. Obat kumur nggak boleh kita telan guys. Oke. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Contohnya? Ya, Kaladin juga bisa ya. Nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya adalah apa?
Iya, skopolamin. Oke. Nomor 5 adalah obat keras. Awas, obat keras tidak boleh ditelan. Ini yang paling krusial, guys. Contohnya apa, guys? Iya, Dulcolax Supos. Itu nggak boleh. Kita lupa. Abang bayangkan, pemberian Dulcolax Supos itu kita berikan di mana? Iya, di anus. Tapi ada opung-opung datang ke apotik, ya kan? Nggak tahu, dia nggak ngerti. Iya kan? Pura-pura lah ya kan, aku mau beli ini disuruh anakku. Kita kasih, nggak kita jelaskan. Diminumnya lah sih Suppositoria. Apa yang terjadi? Tidak adalah efek yang ditimbulkan. Seharusnya pemberiannya melalui anus atau dubur, ya. Jadi itu guys yang harus kita perhatikan. Lalu ada namanya P nomor 6. Awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya aremoid, sama ya tadi ya penggunaannya. Oke, ini ada beberapa contoh. Nah, ini obat keras, ya. Obat keras ini kalau ada logo K berarti obat keras dan dia tidak boleh diberikan tanpa menggunakan resep dokter. Dan yang terakhir adalah obat narkotika. Nah, obat ini diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan dalam menimbulkan ketergantungan yang sangat-sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan dan pengawasan. Tapi narkotika ini guys ada banyak jenisnya. Oke, ya. Jadi harus kita lihat karena kenapa? Ada yang dia bisa menyebabkan efek ketergantungan, ada yang memang tujuannya itu untuk kesehatan maupun penelitian. Jadi nggak semua dilarang. Oke? Oke, jadi inilah terkait dengan obat yang harus kita perhatikan. Lalu ada bentuk sediaan padat meliputi tablet, kemudian ada pil, ya kan? Sediaan setengah padat ada salep, krim, gel. Sediaan cair ada contohnya sirup, sediaan gas contohnya. Oke, baik, mungkin itu saja dari Ibu. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Nah, jadi terkait tentang obat, Bu. Kira-kira bagaimana sih, Bu, perjalanan obat itu dalam tubuh secara oral, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Oke, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana proses kerja obat dari pemberian secara oral, karena kita tahu bahwa ini nggak gampang ya kan. Oke. Nah, kita kenal dengan istilahnya ADME. A-nya apa? Absorpsi, D-nya distribusi, M-nya metabolisme, dan E-nya ekskresi. Jadi sediaan obat, yaitu misalnya contohnya tablet ya, kita minum secara oral, kemudian nanti akan didistribusikan ke seluruh tubuh, ya kan? Kemudian dilakukan proses metabolisme di hati ataupun di ginjal. Nanti yang aktif, zat aktifnya itu akan duduk di reseptornya. Anggaplah Ibu kunci dan Beniko adalah gembok, iya kan? Jadi seperti aku dan kamu. Jadi ketika kita klop nih Ben, nah maka Beniko akan memberikan efek dan mengobati kakak ini yang terluka. Ya kan? Senyumlah sedikit. Oke, itulah dia ya. Jadi ADME tadi ya sayang. Si ekskresinya itu bisa dibuang melalui urin, feses. Satu lagi? Iya, keringat. Oke? Oke, sudah terjawab pertanyaan Ibu Ellen? Iya, terima kasih Ellen. Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Febrina Teresa, NIM 230205061. Saya ingin menanyakan Bu, apakah boleh kita membeli obat keras tanpa resep dokter? Oke. Bisa nggak obat keras dibeli tanpa resep dokter, guys? Nggak bisa ya. Tapi ada beberapa obat yang boleh diberikan tanpa resep dokter. Ya, yaitu termasuk ke dalam OA. Apa itu OA? Obat wajib apotik. Jadi boleh guys dibeli tanpa resep dokter, walaupun dia termasuk ke OA. Contohnya apa Bu? Gentamicin, ya. Kemudian asam mefenamic, tapi pemberiannya harus di
batasi. Nah, tadi sudah banyak Ibu paparkan materi perkuliahan kita. Tidak lengkap rasanya jika hanya satu arah kita lakukan. Seperti biasa, Ibu mau ada feedback. Apakah kalian memahami atau tidak tentang perkuliahan ini? Ada yang ingin beri kesimpulan mungkin? Silakan. Iya, Beniko ya. Beniko, iya. Silakan Ben, mungkin boleh berdiri Ben, biar kelihatan Ben. Baik Bu, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Beniko dengan NIM 230205051. Oke. Izinkan saya memberikan kesimpulan hari ini Bu. Kesimpulannya adalah, obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk tujuan medis seperti diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan perawatan kesehatan, baik secara fisik maupun non-fisik. Obat dapat diklasifikasikan secara umum maupun khusus. Misalnya obat generik, obat paten, obat asli, dan obat esensial. Obat juga dibedakan berdasarkan penggolongan penggunaannya, antara lain obat bebas, yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep, obat bebas terbatas, yaitu obat keras dalam tanda peringatan, dan penggunaannya memiliki batas tertentu. Obat keras, obat yang perlu pengawasan medis yang ketat, dan obat narkotika, yaitu obat yang memiliki potensi adiktif tinggi yang digunakan secara terbatas. Kemudian ada 3 bentuk sediaan obat, yaitu yang pertama ya, bentuk padat, contohnya seperti tablet, kapsul, serbuk, dan pil. Setengah padat, yaitu salep, krim, pasta, gel, dan lotion. Sediaan cair, yaitu sirup, eliksir, obat kumur, injeksi, suspensi, emulsi. Dan bentuk gas seperti aerosol. Demikian kesimpulan dapat saya ambil Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nisa. Wow, keren kelas ini keren. Jadi sudah bisa disimpulkan ya. Tadi semuanya sudah paham lah maksud dari materi Ibu. Jadi yang pertama kan kalian harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan obat. Ya, obat itu tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari karena kita selalu membutuhkannya. Baik itu mencegah, menyembuhkan, maupun proses pengobatannya. Jadi ya, kemudian Ibu harapannya dalam perkuliahan ini harus mengetahui juga dan diaplikasikan ke keluarga bahwa obat itu tidak masalah. Mau obat paten, obat generik itu tidak masalah. Jangan gara-gara harganya lebih murah kita nggak percaya gitu loh guys. Nah ini terkait dengan lisensi saja. Kalau obat generik tadi itu langsung kan komposisinya dijadikan obatnya. Sedangkan obat paten adalah obat yang harus dibeli lagi lisensinya kepada perusahaan lain dan bentuknya diubah lagi, ya kan, sehingga menghasilkan benefit yang lebih besar. Itu hajanya terkait dengan permasalahan obat ini. Oke baik, mungkin itu saja perkuliahan dari Ibu. Terima kasih adik-adik semuanya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Nanti tugas sudah Ibu lampirkan setelah ini, tolong dikerjakan ya. Minggu depan kita bahas dan kita akan melakukan diskusi, siapkan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ataupun buku-buku referensi yang sudah ada ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah farmaseutika dasar pada program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.